Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Ya, hari ini kita akan masuk materi tentang bentuk aljabar, di mana pertemuan yang lalu Ibu sudah membuat video pembelajaran kepada kalian, yaitu tentang pengertian bentuk aljabar itu, kemudian unsur-unsur dari bentuk aljabar itu apa saja. Ada namanya koefisien, ada namanya variabel, ada namanya konstanta. Kemudian ada lagi unsur-unsur, itu tadi disebut dengan unsur-unsur pada bentuk aljabar. Kemudian ada lagi bentuk sukunya, ada yang satu suku, dua suku, tiga suku, dan seterusnya. Kemudian ada namanya suku-suku sejenis. Nah, sebelum kita masuk operasi penjumlahan, ya, operasi penjumlahan atau pengurangan aljabar itu, kita harus ingat kembali waktu materi kita waktu bilangan. Nah, hampir sama saja. Cuman saat kita dibentuk aljabar ada variabel yang mengikutinya. Waktu di bilangan biasa nggak ada, fun-fun aja. 2 dikurang 3, negatif 1. 5 dikurang 2 sama dengan 3, kan begitu. Nah, sekarang ada variabel di belakangnya. Apakah dalam bentuk X, Y, Z, atau A, B, C, dan segala macam. Ya terserah nanti, tergantung dari soal yang ditampilkan. Nah, kemudian suku sejenis Ibu ingatkan kembali. Kalau dia tidak sejenis, tidak bisa kita gabungkan atau tidak bisa kita kurangkan. Apa contohnya? Oh, misalkan nih, harimau dengan kucing sejenis nggak? Enggak, nggak bisa. Misalkan saya di rumah punya 3 harimau, terus punya 2 kucing. Jadi berapa semuanya? 5 harimau, 2 kucing, Bu? Nggak bisa dong. Kemudian kita misalkan punya harimau 3, punya sapi 2. Bisa nggak dijumlahkan? Yang ada sapinya dimakan sama harimau. Jadi tidak bisa, karena tidak sejenis. Jadi yang boleh dijumlahkan itu kalau sejenis. Contoh, saya punya 5 ekor ayam. Besoknya datang lagi 3 ekor ayam. Nah, berapa jumlah ayam kamu semuanya? Nah, itu boleh dijumlahkan. Namanya sejenis. Paham kan? Paham? Lanjut? Oke. Ya, oke. Hari ini kita coba mempelajari bagaimana cara untuk menjumlahkan dan mengurangan bentuk aljabar itu. Ya, kita lihat pertama untuk penjumlahan. Misalkan 2A ditambah 3B dikurang 5. Kemudian akan kita jumlahkan dengan A dikurang 5B ditambah 2 misalnya. Nah, di sini kita harus tahu dulu yang sejenis itu yang mana. Ini dia, 2A sejenis dengan A, 3B sejenis dengan negatif 5B, negatif 5 sejenis dengan positif 2. Nah, kalau kita udah tahu cara yang sejenis itu yang mana, maka kita kumpulkan, yaitu 2A ditambah A. Kemudian 3B tandanya positif, kita tulis positif 3B ditambah negatif 5B. Kemudian negatif 5 konstantanya ditambah dengan positif 2. Nah, ini baru kita rapikan kembali. 2A ditambah A artinya 2A ditambah 1A, yaitu 3A. Ditambah 3B ditambah negatif 5B. Ya, lihat saja koefisiennya. 3 ditambah negatif 5. 3 ditambah negatif 5 itu negatif 2. Negatif 5 ditambah 2, yaitu negatif 3. Nah, kemudian, oh ini B, negatif 2B tadi ya. Nah, barulah kita sederhanakan tandanya. 3A positif kali negatif itu negatif, ya, negatif 2B kurang 3. Itulah bentuk sederhana dari operasi penjumlahan kita tadi. Ya, sekarang kita masuk contoh yang kedua, yaitu tentang pengurangan. 2X negatif 3Y positif 7 dikurangkan dengan X tambah 3Y positif 3. Nah, sama dengan yang penjumlahan, di mana yang sejenis kita kumpulkan. 2X kita cari temannya di sini yang X juga. Jadi sama dengan 2X dikurang X, ya, yang dalam kurung kita ambil. Jadi 2X dikurang X, kemudian negatif 3Y
dikurang 5Y, kemudian positif 7 dikurang 3, ya kan? Nah, sekarang 2X dikurang X artinya 2X dikurang 1X. Nah, sama dengan hasilnya X ya, atau 1X. Satunya tidak ditulis, cukup dengan X saja. Negatif 3Y dikurang 5Y. Negatif 3Y kalau dibuatkan garis bilangan, dia berada di sebelah kiri 0 sebanyak 3 langkah. Kemudian dikurang 5, ke kiri lagi dia 5. Berarti menjadi negatif 8Y. Nah, kemudian yang konstantanya 7 dikurang 3, positif 4. Itulah bentuk sederhana dari pengurangan kita tadi. Yang ketiga, hasil pengurangan 3X tambah 4Y kurang 2 oleh 2X kurang 2Y tambah 5. Nah, kata-kata oleh di sini artinya begini. Misalkan ini kita anggap sebagai A. Ya. A dikurangkan oleh, jadi hasil pengurangan A oleh B misalnya. Ini kita anggap sebagai B, itu artinya sama saja dengan A dikurang B, yaitu 3X, kita buatkan ya, 3X positif 4Y dikurang 2. Bisa juga caranya susun ke bawah, yaitu di bawahnya 2X negatif 2Y ditambah 5. Baru di sini kita kurangkan. Boleh seperti itu. Jadi ada dua cara ya, yang tadi memanjang, kalau sekarang kita urutkan secara ke bawah. Nah, baru di sini kita lihat yang sejenis sudah kelihatan. 3X dikurang 2X, 3 dikurang 2 aja koefisiennya. 1 kan? 1 itu tidak ditulis, cukup tinggal variabelnya saja, yaitu X. Kemudian 4 dikurang negatif. Nah, ini dia. 4 dikurang negatif sama artinya dengan positif, yaitu 4 tambah 2, yaitu 4 tambah 2, variabelnya Y. Maka di sini positif 6Y. Kemudian negatif 2, ingat kembali garis bilangan. Negatif 2 di sini 0, negatif 2 itu di sebelah kiri, ya, 2 langkah. Dikurang 5, dikurang itu artinya langkahnya ke kiri lagi. Dari negatif 2 itu 5 langkah lagi ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia jatuh di angka negatif 7. Ya, demikian. Nanti yang keempat kita kasih lagi contoh, bukan kata-kata oleh itu di sini diganti oleh kata-kata dari. Nah, apa bedanya nanti untuk menyelesaikannya? Kita lihat yang selanjutnya. 3X positif 4Y dikurang 2 dari 2X negatif 2Y positif 5. Kalau tadi di sininya kata-katanya oleh, ya kan? Kalau sekarang kata-kata di sininya dari. Jadi ini berbeda dengan oleh tadi. Hasil pengurangan, misalkan ini kita anggap tadi sebagai A, ini sebagai B. Nah, kalau dia di sini kata-katanya dari, artinya A dikurang A kurangnya dari. Berarti sama saja artinya dengan B dikurang A. Jadi hasil pengurangan A dari B artinya sama dengan B dikurang A. Kalau tadi oleh artinya A oleh B itu sama artinya dengan A kurang B. Kalau sekarang A dari B berarti B kurang A. Nah, kita tuliskan dulu di atasnya yang B. 2X kurang 2Y ditambah 5. Yang A-nya baru di bawahnya. 3X positif 4Y kurang 2. Nah, baru kita kurangkan. 2 dikurang 3. Wah, udah tahu pasti. 2 dikurang 3. Negatif kan? Nah, berarti 2 dikurang 3 negatif 1. Ditulis nggak satunya? Enggak, berarti yang ditulis cukup negatif X. Nah, itu udah tahu itu, koefisiennya negatif 1 ini. Kemudian negatif 2 dikurang 4. Negatif 2 tadi di kiri 0, 2 langkah. Dikurang 4, berarti ke kiri lagi dia 4. Negatif 6Y. Kemudian 5 dikurang negatif. Jadi tanda yang kurang di sini dengan barisan yang nomor 2 itu sangat berpengaruh. Jadi kalau ada kurang, ada negatif, itu artinya positif.
Jadi ini yang dikatakan dengan negatif kali negatif. Jadi positif ya. Jadi artinya 5 tambah 2 yaitu 7. Nah, demikian keterangan Ibu hari ini tentang contoh-contoh penjumlahan dan pengurangan. Oke ya? Pasti bisa mantap.